Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, siap-siap. Ada kabar mengejutkan yang akan kamu terima sebentar lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Four of Cups, ada Six of Wands, Ten of Pentacles, Eight of Swords, dan di sini ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang. Bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Four of Cups di sini. Saya merasakan di sini sepertinya kayak ada orang yang lagi lagi pengen ketemu sama kamu, pengen ngubungin kamu, ya. Dan ini seperti seseorang yang pengen minta maaf, orang yang menyesal, ya, atau orang yang boleh dikatakan sudah bertobat dan ingat tentang kesalahannya terhadap kamu. Ya, artinya dia menyadari pernah melakukan kesalahan, pernah nyakitin kamu. Jadi siap-siap ya, ini sepertinya kabar yang akan mengejutkan ya, karena kamu nggak nyangka dia bakalan berusaha untuk ngubungin kamu lagi, ya, berusaha untuk ketemu sama kamu lagi. Kamu nggak nyangka. Kenapa? Karena saat dia nyakitin kamu, saat dia bikin salah, mengkhianati kamu, dia seperti seperti seseorang yang tidak pernah merasa bersalah, ya. Ini boleh dikaitkan dengan sebuah hubungan, atau mungkin tentang hubungan partner atau teman yang nyakitin, atau siapapun ya. Ada yang mungkin zolim sama kamu, ada yang mungkin nipu kamu di sini, atau ada yang mengkhianati kamu. Ini boleh tentang hubungan pertemanan, hubungan asmara, atau apapun. Tapi ada yang lagi nyariin kamu, ada yang pengen ketemu sama kamu, ada yang berusaha untuk gimana caranya ngubungin kamu, karena mungkin sudah cukup lama juga hilang kontak ya. Sudah nggak komunikasinya, sudah cukup lama setelah permasalahan yang ada. Kayaknya udah bener-bener kamu itu udah bener-bener kayak udah ikhlas aja, udah nggak mau inget-inget tentang hal yang nyakitin lagi. Tapi ternyata di sini ada yang kayak merasa sangat bersalah, atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya yang menyadarkan dia untuk minta maaf sama kamu, ya. Bisa saja apa yang kamu rasakan ini
dia rasain sekarang. Meskipun artinya ini seperti sesuatu hal yang terbalaskan ya. Sakit kamu itu kayak terbalaskan, meskipun balasan itu bukan datang dari kamu, tapi dia merasakan apa yang kamu rasakan dulu. Makanya dia sudah lebih berpikir, oh ini ya yang gue lakuin dulu ke dia, gue harus minta maaf ya. Karena sakitnya bukan main ya kalau tentang sebuah pengkhianatan, disakiti ya. Makanya ada seseorang yang kayaknya nggak tenang kalau belum ketemu kamu, kalau belum minta maaf sama kamu. Ya mungkin di sini kamu lebih menghindar ya. Kenapa? Ya di sini ada Six of Wands. Saya lihat kamu kayak lebih menghindar di sini. Karena sebenarnya kamu sudah juga tidak mau lagi inget-inget tentang hal itu sebenarnya. Cuman ada orang yang kayak nggak bisa kalau nggak minta maaf sama kamu. Dia pengen ketemu sama kamu. Ya meskipun kamu di sini menghindar dan menolak, ya udah, nggak perlu lagi minta maaf, nggak perlu lagi ketemu, yang udah berlalu biarin. Ya itu sebenarnya kamu ada penolakan di sini yang saya rasakan. Ya mungkin dia ngubungin kamu, dia udah dapet nomor kamu, atau ada yang nyamperin dia, ada yang ngabarin dia ya. Ada yang mungkin dia nyampein kepada temen kamu atau seseorang yang kamu percaya kalau dia pengen ketemu. Ya kamu pastinya kaget juga ya mendengar kabar ini tentang dia yang dulu pernah nyakitin kamu, tiba-tiba pengen kembali, pengen minta maaf. Ya mungkin tidak hanya sekedar minta maaf ya, tapi mungkin bisa saja dia pengen menjalani hubungan lagi, entah itu hubungan pertemanan, atau hubungan asmara, atau hubungan partner. Ya artinya pengen lagi punya hubungan sama kamu. Artinya masih ngincar kamu juga di sini. Karena dia mungkin di saat dia ninggalin kamu, dia baru sadar nggak ada orang yang kayak kamu, nggak ada orang yang seperti kamu, nggak ada orang yang semengerti kamu terhadap dia. Dia nggak nemuin yang kayak kamu, makanya ada penyesalan di sini. Ya, nggak ada orang yang semengerti kamu, itu maksudnya. Tapi kayaknya di sini kamu kalau untuk maafin oke, tapi kalau untuk kembali menjalin hubungan kayaknya enggak ya. Karena kamu sudah kamu itu sudah banyak energi yang kamu keluarkan untuk benar-benar bisa maafin dia ya. Kayak enggak, sebenarnya kamu udah enggak mau berhubungan lagi, bukan enggak maafin, kamu udah maafin, tapi untuk berhubungan lagi itu kayaknya enggak. Karena kamu nggak mau nambah-nambah masalah dalam hidup. Kamu nggak mau proses kamu untuk move on mundur lagi. Udah maju mundur lagi, udah maju mundur lagi. Ya kamu nggak mau hal itu. Makanya kamu fokus untuk ke depan saat ini. Ya maafin oke, saya maafin gitu ya. Kamu maafin, menyesal oke, kamu terima penyesalannya, pertobatannya. Ya ini bisa tentang mantan ya, mantan juga bisa, mantan pacar, mantan suami, atau mantan teman atau mantan partner ya. Di sini ini bisa nanti dikaitkan ya, artinya ada sebagian kamu yang memang punya masalah dengan teman atau dengan pacar atau dengan pasangan yang sah, bisa jadi. Oke. Atau punya masalah dengan ya mantan suami kah, mantan istri kah. Karena sebenarnya masalahnya udah selesai, tapi ada aja yang masih bikin masalah ya. Ada Ten of Pentacle, dan saya lihat di sini sebenarnya kayak apa ya? Kayak mungkin di sini ada orang ketiga ya. Saya merasa ada orang ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga kamu. Ada temen yang makan temen, bisa juga. Ada yang nusuk kamu dari belakang, bisa juga ya. Nah itu dia, orang ini yang nyesal, orang ini yang menyesal, orang ini yang menyesal udah merusak rumah tangga kamu. Ya mungkin ada yang berhasil sampai buat kamu dan pasangan kamu itu berpisah atau bercerai. Ya ada yang nyampe bikin kamu itu berpisah. Tapi ada juga yang mungkin kamunya dan pasangan kamu itu cepet sadar ya, karena di sini kayak ada energi orang ketiga. Jadi cepet sadar untuk melakukan penolakan ya, untuk sama-sama sadar bahwa ini udah nggak beres ya. Ada juga yang bisa mempertahankan, tapi ada juga yang kayaknya seseorang yang berhasil menghancurkan rumah tangga kamu. Ada. Dan itu juga yang pengen minta maaf sama kamu. Ya, itu juga yang berusaha untuk
apa ya, ya kayak mengakui kesalahannya lah ya, itu maksudnya, pengen baik-baik hubungannya lagi gitu. Karena mungkin dianya juga nggak tenang juga ya sebenarnya menjalani hubungan yang seperti itu, ya mungkin ngambil pasangan temen gitu ya, merusak rumah tangga temen gitu ya, jadi dia juga nggak tenang sebenarnya. Ada Eight of Swords, dan saya lihat di sini memang ada sebagian kamu yang memang masalahnya tidak hanya satu saat ini ya, ada beberapa, atau mungkin saling berkaitan ya, masalah dengan hubungan, masalah dengan pasangan, atau finansial juga, pekerjaan juga di sini. Ada yang mungkin nagih hutang piutang sama kamu ya, ada yang lagi bermasalah dengan pekerjaan atau kehilangan pekerjaannya saat ini, ya mungkin menimbulkan banyak masalah jadinya. Ya, saya lihat memang apa ya, kayak kamu ini sedang terkunci atau terperangkap dengan masalah yang belum selesai. Ini bisa berkaitan atau ini berkaitan seluruhnya ya. Di saat kamu berada di titik terendah, kamu ditinggalkan teman, ditinggalkan pasangan, dan bahkan keluarga juga ninggalin kamu di sini di saat kamu berada di titik terendah, di mana kamu kehilangan pekerjaan, kamu merasa apa ya, merasa sudah tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi untuk memperbaiki semuanya. Di saat itulah orang-orang menjauhi kamu. Ada ya sebagian kamu pernah berada di titik ini, atau mungkin ini sudah berlewat ya, udah terlewati, atau mungkin saat ini, dan semoga saya berdoa ke depannya ini tidak terjadi. Masalah ini tidak benar-benar ada dalam kehidupan kamu. Ya meskipun mungkin tetap ada masalahnya, saya lihat ya kamu punya mental yang kuat ya untuk bisa menghadapi permasalahan yang sedang kamu hadapi itu. Ada The Tower di sini, yaitu tadi ya, hancur mungkin rumah tangganya, hancur mungkin karirnya, pekerjaannya, kehilangan, atau usaha yang kamu rintis itu hancur ya. Tapi The Tower di sini ini tentang bangkit ya, bangkit dengan kekuatan yang lebih baik, dengan pondasi yang lebih kuat, yang kayak kamu itu sudah lebih hati-hati, sudah tidak gampang percaya terhadap seseorang, karena mungkin dalam usaha kamu pernah ditipu ya, tidak hanya dalam hubungan sebenarnya ada orang ketiga, tapi mungkin dalam usaha di sini kayak ada yang apa ya, nipu kamu, yang pada akhirnya orang yang kamu percaya mengkhianati kamu. Ada yang mungkin persaingan bisnis yang tidak sehat di sini ya, ada yang ngancurin kamu di sini. Tapi The Tower di sini kayak bangkit untuk sesuatu hal yang lebih baik. Ya bisa saja yang kamu dapatkan ini justru lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Itu bisa saja terjadi. Artinya The Tower di sini akan ada keutuhan lagi. Bisa kamu ketemu dengan orang-orang yang baru, circle yang baru, yang akan membuat hidup kamu itu jadi lebih bangkit ya, lebih baik ya, lebih berani untuk memulai sesuatu hal yang baru lagi. Entah itu hubungankah, pekerjaankah, atau apapun. Oke, kita lanjut. Di sini ada baby step, ada karmic relationship, ada double mission, ada I'm sorry, dan di sini juga ada star betting. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini memang ya, untuk bisa mencapai sesuatu hal itu kadang banyak dulunya itu banyak ujiannya, banyak hal-hal yang mungkin tidak terduga, atau banyak hal-hal yang tidak terkendali yang sedang kamu hadapi. Ya meskipun banyak hal yang tidak terkendali, tapi yang terpenting itu ya kamu mampu ya untuk mengendalikan diri kamu. Itu yang pentingnya ya. Dan itu seperti ya kamu menganggap itu adalah sebuah tahapan ya, sebuah proses untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Dan mungkin di sini itu tadi ya, ada yang pengen kembali, ada yang pengen balikan sama kamu, tapi ya
Sebenarnya itu adalah karmik ya, sesuatu hal yang sebenarnya sudah tidak baik untuk kamu. Ya jangan paksain ya. Kalau ada hubungan yang udah nyakitin kamu merasa udah terlalu sakit, tapi kamu masih maksain untuk tetap bertahan, itu karmik namanya. Ya. Jadi kamu harus lebih realistis, kamu harus lebih logika, kamu harus lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan. Intinya ya kamu harus lebih mementingkan diri kamu ya, lebih memprioritaskan diri kamu. Karena kalau kamu terlalu memahami orang lain, mengerti, memahami, ya kamu lupa kalau kamu juga butuh dimengerti, ya kamu akan sakit nantinya. Jadi penting untuk lebih memprioritaskan diri kamu. Intinya gini, penting untuk kamu lebih mencintai diri kamu, itu aja. Kalau kamu udah mencintai diri kamu, kalau udah pegang prinsip itu, nggak akan ada lagi orang yang bisa nyakitin kamu, ya. Itu. Intinya di sini saya lihat kamu sudah lebih punya visi dan misi untuk kedepannya ya, tidak stuck ya. Mungkin ada yang ngancurin hidup kamu, ada yang mungkin bikin salah sama kamu, mengkhianati kamu, atau mungkin di sini kebalikannya, kamu yang pernah melakukan kesalahan, kamu yang pernah nyakitin, kamu yang pernah mengkhianati. Ini energinya bolak-balik ya. Tapi apapun itu, terlepas kamu yang salah atau dia yang bersalah, ya, kamu yang mengkhianati atau dia yang mengkhianati, yang terpenting saya lihat kamu ke depannya sudah lebih punya visi dan misi. Tidak larut dengan ya sebuah kesalahan, penyesalan, tidak larut dengan semua itu. Karena larut dengan semua itu ya sama aja kamu semakin tenggelam ke dalam keterpurukan. Jadi ya udah, nggak usah nyalah-nyalahin ya. Apalagi ada I'm sorry di sini, maafkan ya. Maafkan orang lain yang udah nyakitin kamu, dan maafkan diri kamu yang udah pernah bikin salah. Ya artinya hidup bukan tentang lagi masa lalu ya, tetapi untuk kedepannya. Ya, saya lihat di sini kamu sudah mulai berdamai dengan apapun yang terjadi, dan saya lihat di sini kamu sudah mampu untuk lebih membuka episode baru ya, lembaran baru dalam hidup kamu, tentunya tentang sesuatu hal yang jauh lebih baik, lebih tenang dan lebih damai menjalani kehidupan. Bisa dengan tentang seseorang yang baru, pekerjaan yang baru, atau apapun yang akan benar-benar merubah kehidupan kamu jadi lebih baik lagi. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan, untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian dan cobaan yang ada, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.